pada saat kita bertobat dari dosa, kita juga harus melihat diri kita juga, layak nggak dulu kita pada saat kita bertobat di hadapan Tuhan. Tapi sejujurnya pada saat kita mengakui pertobatan, berarti kita harus sudah mengikuti jalurnya Tuhan. Ikuti menurut kehendaknya, jangan menghendak kita. Kalau menurut kehendak kita, sama aja bohong, gak akan terjadi seperti itu. Bertobat itu meminta ampun secara penuh kepada Tuhan dan minta bimbingan Roh Kudus untuk terus membimbing kita setiap hari. Walaupun kita manusia pasti tidak luput dari dosa, pasti jatuh lalu bertobat lagi, tapi dengan tuntunan Roh Kudus ya kita bisa melalui semua itu dengan lancar. pertobatan itu berlawanan dengan daging, terus pikiran juga, itu kita harus lawan semuanya itu. Mengaku, mengampuni, mengaku sama Tuhan. Meninggalkan semua sifat yang lama yang bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus dan mengikuti dan berusaha mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Titik di mana kita mengakui dosa kita mengakui kesalahan kita, dan itu adalah titik di mana untuk kita kembali ke Tuhan, mengakui segala dosa kita. Dan pertobatan menurut aku selalu setiap hari kita harus melakukan pertobatan. Jadi pertobatan bukan sebuah momentum, tapi emang bener-bener setiap hari kita harus melakukan pertobatan gitu. Shalom, salam jumpa bersama saya Sundari dalam program Meja Mencari Jawaban. Topik yang akan kita bawa hari ini adalah tentang pertobatan, di mana kita akan berdiskusi dan belajar bersama tentang pertobatan lebih dalam lagi. Setiap topik yang akan kita bahas di Meja Pijar tentunya berasal dari setiap pertanyaan pemirsa Pijar TV melalui SMS ataupun melalui WhatsApp. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya perkenalkan dulu dengan narasumber kita, dengan Bapak Wesley Parapat. Shalom Pak. Shalom. Dengan Saudara Hazel. Shalom. Shalom. Dengan Saudara Gion. Shalom. Shalom. Nah, kita akan berdiskusi bersama di sini. Kita sama-sama sudah melihat bagaimana jawaban dari teman-teman kita di luar sana mengenai pertobatan. Saya mau bertanya dengan teman-teman yang ada di sini nih. Apa sih tanggapannya dari jawaban-jawaban yang sudah kita saksikan tadi? Ya, terima kasih Sundari. Kalau dari saya, pertobatan itu memang merupakan hal yang sangat penting buat si pribadi. Karena di mana kita sebagai pengikut Kristus, kita harus terus hidup dalam pertobatan. Nah, yang hari ini juga saya ingin tanyakan khususnya kepada Pak Wesley Parapat sebagai narasumber kita. Yang saya ingin tanyakan begini Pak, dalam sebuah pertobatan, apakah pertobatan ini dikatakan yang biasa kita lakukan, terus mulai kita nggak lakukan lagi hal negatif itu sudah dikatakan bertobat Pak? Contohnya, biasanya si A ini suka mencuri Pak, dan akhirnya dia bertobat, dia nggak mencuri lagi, tapi dia tetap lakukan dosa yang lain, yaitu menipu Pak. Nah, apakah dikatakan dia sudah berhenti mencuri, tapi dia masih lakukan dosa yang lain, itu sudah dikatakan, oh orang ini sudah bertobat loh sebenarnya, gitu Pak? Ya, betul. Jadi banyak persepsi orang mengatakan ketika seseorang yang tadinya mencuri, kemudian sekarang tidak mencuri, yang tadinya narkoba, sekarang sudah tidak narkoba, yang tadinya korupsi, sekarang tidak korupsi, apakah itu pertobatan? Biasa sih orang bilangnya disebutnya seperti itu. Nah, jadi ketika kita mau masuk definisi pertobatan, itu pertobatan tidak akan terlepas dari definisi dosa. Karena pertobatan selalu ada berhubungan erat dengan dosa. Nah, sebelum kita memahami apa itu pertobatan, kita akan memahami dulu apa itu dosa. Karena ketika kita salah memahami dosa, kita akan salah juga memahami pertobatan itu sendiri. Nah, misalnya begini, apakah yang dimaksud dengan dosa adalah menipu, berbohong, berzina, korupsi, iri hati, dan lain sebagainya? Tindakan-tindakan kejahatan? Iya, itu dosa Pak. Ya, apakah itu dosa? Iya, dosa. Kalau itu dosa, ada dua hal yang ingin saya tekankan di sini. Saya tidak membutuhkan Yesus sebagai juru selamat saya. Dan yang kedua, ketika saya tidak melakukan, berarti saya tidak berdosa. Jadi kita harus pahami dulu dosa itu apa. Jangan menganggap bahwa kita memiliki satu persepsi yang sangat sempit bahwa dosa itu adalah berbohong, menipu, iri hati. Kalau itu dosa, saya tidak membutuhkan Yesus kok sebagai juru selamat. Sebentar Pak,
gitu loh. Ada yang masih saya belum mengerti gitu loh. Dari tadi apa yang Bapak bicarakan, membunuh gitu, iri hati, korupsi dan sebagainya itu bukanlah dosa gitu. Nah lantas apa gitu loh? Apa itu dosa gitu? Kalau hal-hal tersebut kayak membunuh, korupsi segala macam itu bukan dosa gitu loh. Dan seperti yang Bapak jelaskan tadi gitu. Kalau itu bukan dosa, ya artinya saya, Hesel, Bapak dan Sundari itu bukan orang berdosa gitu loh. Ya, sebelum Bapak menjawab, kita saksikan dulu video berikut ini. Arti dosa itu melenceng. Melenceng maksudnya gini, pada saat kita di jalan lurus, kita berbelok. Seperti itu kurang lebih. Jadi dosa itu sebetulnya bukan sesuatu hal yang orang tabu gitu. Kadang sampai menajiskan lah. Sebenarnya dosa itu hanya kita melenceng dari rutenya Tuhan. Jadi Tuhan mau kita lurus, tapi kita belok. Itu aja sih. Dosa itu adalah maut. Luas artinya. Bisa dosa pikiran, dosa ucapan, dosa perbuatan, macam-macam sih. Dulu tuh aku itu orang yang sangat berdosa. Nah, dan sekarang itu dosa itu menurut aku sangat berlawanan sama diri aku. Dan masih sekarang aja masih berpikiran dengan duniawi. Kita buat salah sama Tuhan. Dosa adalah segala sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di mana perbuatan yang tidak selaras dengan hatinya Tuhan, atau kayak perbuatan-perbuatan yang nggak layak di hadapan Tuhan. Kembali lagi dalam program Meja Mencari Jawaban. Kita sudah mendengar banyak jawaban. Kita mau dengar langsung dari narasumber kita, apa sih Pak sebenarnya arti pertobatan itu? Kalau kita memahami dosa begitu, ya, ketika kita tidak melakukan berarti kita tidak berdosa. Nah, sekarang apa itu dosa? Nah, banyak orang belum memahami dosa ini. Ya, banyak orang memahami dosa dalam artian yang sangat sempit seperti tadi itu. Iya, seperti mencuri, berbohong, berzina, menipu, iri hati itu dosa. Nah, sebenarnya dosa itu kalau begitu apa, Pak? Nah, kalau kita kembali kepada kata asli dosa, itu artinya hamartia. Ya, bahasa aslinya adalah hamartia. Nah, hamartia ini berarti meleset dari sasaran. Ya, meleset dari sasaran. Nah, sasaran yang seperti apa? Nah, coba kita melihat di dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Coba perhatikan kalimat pertama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tujuan Allah pertama, menjadikan manusia segambar. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, gambar Allah itu rusak. Ya. Nah, ini yang saya maksud dengan hamartia. Hamartia itu adalah meleset dari sasaran. Jadi gambar Allah itu sudah rusak. Jadi dosa itu sebetulnya bicara tentang status kita di hadapan Allah yang sudah tidak lagi segambar dengan Allah. Atau gambarnya yang sudah rusak ya. Jadi status yang seperti apa? Ya. Status di mana manusia sedang berkeadaan tidak sesuai dengan rencana penciptaan mula-mula. Itu bicara tentang status. Jadi dosa bicara tentang status kita di hadapan Allah. Jadi artinya apa? Ketika kita tidak melakukan berbohong, menipu, narkoba, iri hati dan sebagainya, kita tetap berdosa di hadapan Allah, ya. Jadi ketika kita tidak melakukan itu bukan berarti kita tidak berdosa, kita tetap berdosa di hadapan Allah. Karena dosa di sini bicara tentang status kita di hadapan Allah. Berbicara mengenai status gitu loh Pak. Apakah sejak Adam dan Hawa gitu loh jatuh ke dalam dosa mengakibatkan semua manusia itu berdosa gitu loh. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika Yesus juga lahir, Yesus juga berdosa gitu, mempunyai status dosa gitu? Ya ini satu pertanyaan yang sangat dalam ya.
Nah, banyak orang tidak mengerti hal ini. Ya, jadi begini, kalau kita lihat ada 3 orang di muka bumi ini yang pernah lahir, yang tidak lahir dari hubungan biologis manusia. Artinya tidak tercipta dari pertemuan antara sperma dengan indung telur. Ya, ada 3 orang. Yang pertama adalah Adam. Tuhan langsung menciptakan Adam dari debu dan tanah. Kemudian Hawa diciptakan dari rusuk Adam. Dan Yesus dikandung dari Roh Kudus, bukan pertemuan atau bukan hubungan biologis. Ada 3 orang. Nah, ketiga orang ini ketika mereka lahir, mereka statusnya tidak berdosa di hadapan Allah. Ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, melanggar perintah Tuhan untuk tidak memakan buah terlarang tersebut, Adam dan Hawa statusnya tidak berdosa di hadapan Allah ketika mereka ada di muka bumi. Demikian juga Yesus, karena orang-orang yang tidak lahir dari hubungan biologis itu statusnya tidak berdosa di hadapan Allah. Dan hanya ada 3 orang yang pernah ada di muka bumi ini, itu Adam, Hawa, dan Yesus. Sedangkan semua manusia yang ada di muka bumi ini yang merupakan hasil dari hubungan biologis manusia, itu semua statusnya berdosa di hadapan Allah. Kalau begitu bayi yang baru dilahirkan itu pun statusnya berdosa. Kan Betul. begini Pak, maksudnya kayak nggak adil gitu ya, Iya. gitu. Terkesan seperti nggak adil gitu. Kenapa baru lahir belum melakukan apa-apa, Belum bisa sudah apa-apa, dicap gitu. orang berdosa. Nah gitu Ya, Pak. jadi gini, jadi kembali lagi kepada apa arti dosa. Jadi kita sekarang mengerti bahwa dosa itu bicara tentang status kita di hadapan Allah. Sehingga bayi pun yang baru lahir, statusnya sudah orang berdosa di hadapan Allah. Sekarang saya ambil satu ilustrasi. Kita tahu harimau adalah binatang buas. Ya. Ketika harimau menerkam mangsanya, menerkam kambing, dia binatang buas. Apakah ketika harimau sedang tidur-tidur, dia bukan binatang buas? Tetap Pak. Tetap binatang buas. Binatang buas. Apakah ketika harimau sedang bermain dengan anak-anaknya, apakah dia bukan binatang buas? Tetap binatang buas. Jadi kita melihat bahwa binatang buas di dalam harimau adalah sebuah status yang natural. Ya, secara natural harimau itu binatang buas. Entah dia sedang menerkam kambing atau sedang tidur-tiduran, tetap binatang buas. Demikian kita semua. Manusia adalah statusnya berdosa di hadapan Allah. Entah dia sedang tidak berbuat dosa ataupun sedang tidur, statusnya dia tetap orang berdosa. Nah, jadi bayi pun begitu. Ketika dia lahir, berarti dia statusnya Berdosa. padahal dia belum melakukan apa-apa. Tidak mengerti apa-apa, sudah statusnya dosa. Sama seperti status harimau tadi. Walaupun dia tidak menerkam, bahkan anak harimau pun yang tidak mengerti apa-apa, statusnya adalah binatang buas. Nah, tapi untuk lebih dalam, coba kita lihat firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang status manusia di hadapan Allah? Kita coba buka di dalam Roma 3 ayat 10 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dari ayat-ayat ini yang kita baca, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa manusia itu tidak ada yang benar di hadapan Allah. Tidak ada satupun perbuatan baik kita yang bisa membuat status kita benar di hadapan Allah. Kalau gitu, berbuat baik gunanya apa Pak? Nah, di dalam kehidupan orang Kristen, perbuatan baik itu merupakan akibat karena dia sudah diselamatkan. Jadi bukan merupakan tujuan supaya dia diselamatkan. Jadi perbuatan baik adalah akibat. Karena kita sudah menerima keselamatan yang diberikan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus secara cuma-cuma, kita akan melakukan perbuatan baik.
Sehingga perbuatan baik yang kita lakukan itu didorong karena kita sudah diselamatkan. Bukan didorong atau dengan motivasi supaya kita mendapat keselamatan tersebut. Berarti salah ya Pak, kadang-kadang orang berpikir, oh saya melakukan kebaikan deh supaya saya mendapatkan keselamatan. Betul. Sebenarnya yang harusnya itu kita melakukan kebaikan karena memang kita sudah diselamatkan. Ya, jadi kita sudah menerima dulu keselamatan, akibat kita menerima keselamatan, oleh karena itu kita berbuat baik. Jadi perbuatan baik ini akibat. Bukan sebagai tujuan untuk kita boleh diselamatkan. Nah, tadi saya katakan tidak ada satupun perbuatan baik yang bisa membuat status kita benar di hadapan Allah. Coba kita baca di dalam Yesaya 64 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Ada kata-kata dan segala kesalehan kami, atau boleh saya tafsirkan bahwa segala perbuatan baik manusia itu di hadapan Allah hanya seperti kain kotor. Ya, bukan kain yang bersih, kain yang kotor. Itu segala kebaikan kita. Nah, coba kita ambil satu ilustrasi lain supaya lebih jelas dengan ayat ini ya. Misalnya di tengah malam saya ambil sebuah lilin, kemudian saya nyalakan lilin tersebut. Ketika saya menyalakan, apa yang terjadi? Terang, Pak. Terang. Terjadi terang. Iya. Jadi lilin yang saya nyalakan tadi membawa terang. Ketika malam hari, katakanlah jam 12 malam. Ya, tempat yang gelap, kita nyalakan lilin. Lilin yang saya nyalakan membawa terang. Betul? Di dalam kegelapan tadi. Kemudian pada siang hari, jam 12 siang, saya nyalakan lilin tersebut. Saya nyalakan lilinnya, saya bertanya sekarang, apakah lilin yang saya nyalakan pada siang hari membawa terang apa tidak? Tidak, Pak. Tidak, kenapa? Karena udah ada yang lebih terang, lebih besar. Karena ada yang lebih terang, yaitu terang matahari. Demikian juga perbuatan baik kita. Di tengah-tengah kebejatan manusia, perbuatan baik kita seolah-olah seperti lilin di tengah kegelapan tadi, membawa terang, membawa kebaikan. Tetapi di hadapan Allah, sama seperti lilin yang dinyalakan di siang hari. Tidak akan membawa terang. Kenapa? Karena terang Allah, kekudusan Allah, kesalehan Allah itu melebihi kesalehan kita. Tadi firman itu mengatakan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kenapa? Karena di tengah-tengah kekotoran dunia, seolah-olah seperti lilin tadi membawa terang. Ya, Pak, bisa kita kembali ke Roma 11 gitu loh Pak. Saya masih agak mengganjal sedikit gitu loh. Ya. Roma 3 ayat 11 itu berkata, tidak ada manusia yang berakal budi gitu loh. Ya. Tapi kalau misalnya, ya saya mengerti ini firman Tuhan gitu. Tapi ketika kita bicara kenyataan gitu, realitanya gitu, akal budi manusia itu banyak menghasilkan teknologi gitu. Kayak misalnya tablet yang sedang saya pakai gitu loh. Itu semua hasil cipta dari akal budi manusia gitu loh. Ya. Nah itu maksudnya apa gitu loh? Kaitannya dengan ayat yang tersebut itu apa? Oke, kita akan kembali lagi ke ayat 11 ya, Roma 3. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Ya. Ini kita harus melihat dari persepsi yang benar. Apa maksud dari tidak berakal budi? Berarti tidak seorang pun manusia berakal budi di hadapan Allah. Itu yang pertama ya. Tidak berakal budi di hadapan Allah. Nah, kita mengetahui bahwa manusia itu terdiri dari 3 faktor, yaitu roh, tubuh, dan jiwa. Ya kan? Nah, jiwa ini berisi apa? 3 hal, yaitu kehendak, pikiran, dan perasaan. Yang dimaksud dengan tidak berakal budi, pikiran manusia yang ada di dalam jiwa, itu sudah tidak lagi sejalan dengan pikiran Allah ketika manusia jatuh di dalam dosa. Iya. Ya, ketika manusia jatuh di dalam dosa,
Pikiran manusia tidak sejalan dengan pikiran Allah. Perasaan manusia tidak sejalan dengan perasaan Allah. Dan kehendak manusia tidak sejalan dengan kehendak Allah. Jadi yang dimaksud dengan tidak berakal budi bukannya tidak mampu untuk menciptakan teknologi seperti saat ini. Sangat luar biasa. Tetapi di hadapan Allah itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Waktu Allah menciptakan manusia, Allah memiliki sebuah kehendak dari penciptaan manusia tersebut. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, kehendaknya sudah tidak lagi sesuai. Perasaan juga tidak sesuai, juga pikirannya tidak sesuai dengan Allah. Jadi pikiran manusia, kehendak manusia, perasaan manusia itu berfokus kepada dirinya sendiri ketika manusia jatuh di dalam dosa. Berarti dikatakan tidak berakal budi itu bukan yang seperti kita bayangkan, oh berarti manusia nggak bisa melakukan sesuatu, bukan ya Pak? Bukan. Ya? Berarti memang itu pikiran, perasaan, dan kehendaknya Allah yang sudah tidak ada lagi di dalam hidup manusia ya, ketika manusia jatuh dalam dosa. Ya. Oke. Nah, pertanyaan saya Pak, kalau tadi Saudara Gion kan juga bertanya di Roma 3 ayat 11 gitu Pak. Ya. Nah kalau saya justru juga ingin tanyakan di Roma 3 ayat 11 juga Pak. Cuman yang berikutnya yang dikatakan seperti ini Pak. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah gitu Pak. Kalau tadi kan di awal tidak berakal budi. Yang kedua tidak seorang pun yang mencari Allah. Sedangkan kita tahu gini Pak. Setiap orang sampai sekarang lah bahasa itu sering kita dengar gitu Pak. Mau kemana? Aduh saya mau ke gereja nih, mau cari Tuhan dulu gitu ya, Pak. Kita mau gini, mau cari Allah dulu. Nah ya. kan berarti orang ini punya kapasitas untuk mencari Allah Pak. Tapi di firman ini jelas dikatakan tidak seorang pun yang dapat mencari Allah gitu Pak. Jadi begini, dikatakan dalam firman tadi Roma 3 ayat 11, tak seorang pun mencari Allah. Ya. Ketika kita bicara tentang agama, ya, agama itu adalah, saya boleh mendefinisikan agama seperti demikian, bahwa agama adalah usaha manusia untuk mencari Allah. Itu agama. Semua agama yang ada di muka bumi ini, itu bisa kita definisikan usaha manusia untuk mencari Allah. Tetapi di kekristenan tidak. Bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia. Inilah konsep kekristenan yang sangat berbeda dengan agama-agama lain di muka bumi ini. Konsep yang sangat jauh berbeda. Ya, di mana agama lain mereka berusaha untuk mencari Allah, untuk mencari Tuhan. Tetapi kekristenan bukan manusia yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari manusia. Ketika Adam dan Hawa jatuh pertama kali ke dalam dosa, siapa yang mencari siapa? Allah mencari Adam dan Hawa Pak. Ya betul, Tuhan berkata, Adam di manakah engkau? Jadi Tuhan yang mencari manusia. Nah, jadi konsep ini perlu kita pahami. Jadi ketika kita mengatakan bahwa tidak seorang pun mencari Allah, memang ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak memiliki kemampuan lagi untuk mencari Allah. Artinya begini ya Pak, setiap konsep yang berpikir masih, oh kita yang mencari Allah, itu berarti keliru, sangat keliru Pak ya? Ya, konsep yang pikiran itu ya Pak ya? Ya, jadi itulah yang merupakan konsep dari agama-agama yang ada di muka bumi ini. Tetapi dalam Kristenan, Tuhan yang mencari manusia. Sekarang begini, saya ambil satu ilustrasi ya. Ada seorang jatuh ke dalam sumur, dalamnya 10 meter. Sumur ini sumur kering. Ya, katakan jatuh ke dalam sumur, dan ketika dia jatuh, dia luka-luka dan patah kaki. Pertanyaan saya, mungkinkah orang ini bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Tidak. Nggak bisa. Tidak. Udah patah. Tidak bisa. Udah ya. Berarti harus ada orang dahulu turun dari atas, turun ke lubang yang 10 meter, kemudian melakukan pertolongan pada kecelakaan, ya, misalnya dikasih obat dulu, kemudian seorang ini berteriak ke atas, oke, tarik, baru orang ini bisa diselamatkan. Berarti dalam ilustrasi ini harus ada orang yang turun dari atas ke bawah. Kita semua sudah jatuh ke dalam dosa, sama seperti orang dalam ilustrasi tadi, jatuh ke dalam sumur kering 10 meter dan luka-luka, dan kita semua sudah luka-luka. Gambar Allah rusak ketika manusia jatuh dalam dosa. Harus ada orang dari surga turun ke muka bumi ini dan menyelamatkan kita. Siapakah itu namanya? Yesus Kristus. Dia datang ke sini tidak langsung menyelamatkan. Dia
melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya, dengan apa? Dengan firman-Nya, dengan seluruh pengajaran-pengajarannya, dan seluruh pelayanannya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, ketika nanti waktunya, Tuhan Yesus akan datang. Tarik ke atas. Nah, ada waktunya. Setelah sudah stabil keadaan kita yang rusak ini, baru diangkat ke surga. Jadi, itulah konsep tentang dosa. Jadi kita harus bicara tentang dosa ini, kita bicara tentang status kita di hadapan Allah. Bukan bicara tentang perbuatan-perbuatan tadi. Jadi secara positif, manusia tidak mampu berbuat baik. Sedangkan secara negatif, manusia tidak mampu untuk menolak dosa. Nah, coba kita lihat firman di dalam Roma 7 ayat 15 sampai 20. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang membuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi, selain dosa itu merupakan status kita di hadapan Allah, dosa itu menurut ayat ini memiliki satu kekuatan. Ya, ada kekuatan dosa. Di mana kekuatan dosa ini hanya bisa dikalahkan oleh Yesus Kristus. Makanya Yesus mengatakan, sudah selesai. Dia memenangkan. Maut di mana sengatmu. Jadi dia sudah memenangkan. Hanya dengan kekuatan Kristus. Kekuatan dari mana? Dari penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Baru dosa bisa dikalahkan. Ya. Jadi, tadi saya katakan secara positif manusia tidak mampu untuk tidak berbuat dosa. Secara negatif manusia tidak mampu untuk menolak. Karena apa? Memang status kita ada di hadapan Allah, status orang berdosa. Pak, bagaimana dengan orang yang percaya gitu, orang yang percaya sama Yesus gitu, sama Kristus gitu loh, yang sudah diselamatkan gitu loh. Bagaimana jika mereka berbuat dosa lagi gitu loh, Pak? Ya, jadi bahwa ada orang sudah percaya tetap melakukan dosa. Iya, Pak. Nah, di dalam kekristenan kita mengenal apa yang disebut dengan lahir baru. Ya, ada golongan yang disebut sebagai orang yang belum lahir baru, dan ada yang sudah lahir baru. Nah, pertanyaannya, apakah ketika orang sudah lahir baru masih bisa melakukan dosa yang sama yang dia lakukan sebelum dia lahir baru? Bisa. Bisa. Nah, kalau begitu, apa bedanya dong antara orang yang belum lahir baru dengan sama yang sudah lahir baru? Sudah lahir baru. Orang yang belum lahir baru adalah orang yang hidup di dalam dosa. Sedangkan orang yang lahir baru adalah orang yang bisa jatuh di dalam dosa. Jadi ada dua perbedaan. Hidup di dalam dosa dan jatuh di dalam dosa. Ini dua hal yang berbeda. Pada saat orang itu hidup di dalam dosa, ketika dia melakukan dosa, dia tidak merasa itu sebuah dosa. Tetapi orang yang sudah lahir baru, ketika dia jatuh di dalam dosa, dia dengan seketika itu juga beberapa detik kemudian, dia akan menyesal dan dia akan tahu bahwa dia sudah berbuat dosa di hadapan Allah. Ya. Coba kita buka di dalam Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa di dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pak, kalau
dari dua ayat yang kita baca barusan gitu. Bagaimana Pak? Nanti bisa timbul gitu. Maksudnya timbul pernyataan, lo tidak apa berbuat dosa lagi gitu loh. Toh kita sudah diselamatkan gitu loh Pak berdasarkan ini. Itu bagaimana Pak? Ya, kita lihat ayat 20 ya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Seolah-olah kita boleh berbuat dosa. Supaya apa berbuat dosa? Supaya bertambah kasih karunia. Oke? Nah, sekarang permasalahannya, kalau kita melihat Alkitab, pada saat Alkitab pertama dibuat, itu tidak dibagi menjadi ayat atau pasal. Itu bersambung semua. Nah, di sini kita melihat Roma 5 itu berhenti di ayat 21. Seharusnya disambung. Kenapa? Karena masih ada kaitannya surat Paulus ini ya di ayat atau di pasal 6. Kita buka pasal 6. Di sana dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita lakukan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2 mengatakan apa? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi orang yang belum lahir baru itu masih hidup di dalam dosa. Ketika dia sudah diselamatkan, dia sudah lahir baru. Dia sudah tidak hidup lagi di dalam dosa. Tetapi masih bisa jatuh dalam dosa. Yes. Nah, sekarang apa bedanya kan? Nah, saya kasih ilustrasi ya. Untuk menjelaskan bedanya orang yang belum lahir baru dan orang yang sudah lahir baru. Kita tahu ayam dan bebek. Ya. Ketika bebek jatuh ke dalam air, apa yang dia lakukan? Dia berenang, dengan tenang berenang. Kenapa? Karena habitatnya di situ. Iya. Tetapi ketika ayam jatuh ke dalam air, apa yang dia lakukan? Dia akan berusaha mengepak-ngepakkan sayapnya untuk keluar dari air. Kenapa? Karena habitatnya bukan di dalam air. Orang yang lahir baru itu orang yang bukan habitatnya di dalam dosa. Jadi ketika dia bisa jatuh ke dalam dosa, dia akan dengan segera minta ampun dengan Tuhan dan berusaha untuk keluar dari dosa tersebut. Tapi suatu saat bisa jatuh lagi nggak? Bisa. Tetapi kita lihat perbedaannya. Sedangkan bebek jatuh dengan tenang dia berenang di dalam air. Kenapa? Karena habitatnya di sana. Jelas ya? Iya. Mungkin dengan ilustrasi ini lebih jelas apa bedanya orang yang belum lahir baru sama orang yang sudah lahir baru. Artinya kalau orang ini mengaku sudah lahir baru tapi punya pikiran seperti itu, yang artinya tadi Saudara Gion tanyakan, oh saya bebas aja buat dosa. Itu berarti emang bukan orang belum lahir baru ya Pak ya? Betul. Itu cuma ngaku-ngaku lahir baru ya Pak? Padahal di dalam Roma 6 tadi kita ayat 2 mengatakan apa? Sekali-kali tidak. Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Tidak. Sekali-kali tidak. Karena kita sudah mati. Kita sudah tidak hidup lagi di dalam natur tersebut. Natur kita sudah berubah. Yang tadinya di dalam air menjadi di darat. Jadi ketika dia masuk dalam air, dia akan berusaha untuk keluar dari air tersebut. Dia akan berusaha untuk keluar dan berusaha untuk bertobat. Nah Pak, tadi kita sudah mendengar gitu Pak, pembahasan mengenai dosa gitu Pak. Tapi yang ingin saya tanyakan, sebenarnya kalau kita sudah paham dosa gitu Pak, sebenarnya pertobatan itu apa sih Pak? Oke, jadi pertobatan itu kalau kita mau melihat di Alkitab, kita bisa melihat di dalam Roma 12 ayat 2. Coba mungkin ada yang bisa bantu saya untuk membacakan Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi inti dari pertobatan itu harus dimulai dari pikiran kita. Berubahlah, apa tadi dikatakan? Oleh pembaharuan budimu. Ya, jadi pikiran kita dulu yang dirubahkan. Nah, bagaimana pikiran kita berubah? Yang pertama kita harus lakukan, kita harus menyatukan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Ketika kita sudah bisa menyatukan pikiran kita kepada pikiran Kristus, seperti yang Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ketika itu seluruh budi pekerti kita, pikiran kita, kehendak kita itu akan berubah. Jadi tindakan pertobatan harus dimulai dari
pikiran kita yang sudah berhubungan intim dengan Kristus. Ya. Jadi dimulai dari pikiran. Nah, itulah pertobatan. Di situ dikatakan tadi berubahlah. Berubah itu bahasa aslinya adalah metanoia. Artinya apa? Satu perubahan yang sangat drastis. Jadi metanoia itu seperti kita berjalan ke depan dan berbalik 180 derajat. Ya, bukan 90 derajat tetapi 180 derajat. Ya. Jadi ketika kita melihat ke sana, melihat dunia, sekarang sudah tidak melihat dunia lagi. Kita sudah melihat Kristus di dalam hidup kita. Fokus kita bukan lagi ke dalam hal-hal yang duniawi, tetapi fokus kita kepada Kristus. Itulah yang dimaksud dengan pertobatan. Nah, metanoia dalam ilmu biologis disebut sebagai metamorfosa. Nah, metamorfosa yang paling sempurna ada di ulat dan kupu-kupu. Kalau kita melihat ya ulat, bagaimana ulat berubah menjadi kupu-kupu. Ketika dia menjadi ulat, habitatnya ada di mana? Di pohon. Menjalar di pohon dan kerjaannya hanya untuk memakan semua daun-daun di dalam pohon, yaitu merusak. Ya kan? Dan bentuknya juga bagi saya sih cukup menjijikan. Ya. Cukup menggelikan ya. Tetapi ketika binatang ini berubah menjadi seekor kupu-kupu, bisa bayangkan kan? Itu perubahannya sangat drastis. Dari seekor ulat menjadi kupu-kupu. Yang tadinya tidak bisa terbang. Habitatnya sudah berubah. Yang tadinya di pohon, sekarang sudah di udara. Yang tadinya kerjaannya memakan daun-daun, sekarang melakukan penyerbukan. Memberikan kehidupan kepada tumbuh-tumbuhan. Jadi kita melihat metamorfosa yang paling sempurna itu adalah seperti kepompong dan kupu-kupu. Totally berubah. Bentuknya berubah, habitatnya berubah, kelakuannya juga berubah, total. Inilah yang disebut dengan metanoia atau metamorfosa. Ibarat dari merusak jadi membawa berkat lah ya Pak? Ya, ibarat tadinya merusak, sekarang ketika dia berubah bentuk menjadi kupu-kupu, terbang ke sana kemari, kerjanya apa? Melakukan penyerbukan untuk memberikan kehidupan dalam tumbuh-tumbuhan. Jadi satu hal yang total betul-betul berubah. Nah, itulah pertobatan. Artinya juga bukan hanya di satu sisi ya Pak, kalau kita ngomong sebuah perubahan yang tadi Bapak bilang, dari kepompong, dari ulat yang tadinya merusak, menjijikan gitu, tiba-tiba jadi kupu-kupu, hal yang indah dan membawa berkat untuk tumbuh-tumbuhan. Artinya kita pun harus berubah, harus bertobat, itu nggak hanya di satu sisi ya Pak ya, tapi harus dari seluruh kehidupan kita berubah ya Pak. Ya. Nah, coba kita melihat sekarang ya, makna pertobatan itu ya. Coba kita buka di dalam Kisah Rasul pasal 2. Ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, kemudian Kisah Rasul pasal 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ya. Kemudian kita buka lagi Kisah Rasul 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ya, jadi dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama Kristus. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 18. Untuk membuka mata mereka. Untuk membuka mata mereka. Supaya mereka berbalik dari kegelapan. Mereka berbalik. Dari mana berbaliknya? Kegelapan kepada terang. Dari kegelapan yang tadinya ke sana. Berbalik 180 derajat kepada terang. Dan dari kuasa iblis kepada Allah. Dari kuasa dunia masuk kepada kuasa Kristus. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Oke. Coba satu lagi ayat yang kita perlu baca, Kisah Rasul 11 ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Jadi kita sudah baca tadi ayat-ayat yang di dalam Kisah Para Rasul ya. Ada banyak ayat yang kita baca. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, semua dalam konteks pertobatan, di mana pertobatan merupakan
tindakan kita untuk datang kepada Kristus. Ya, dari ayat-ayat tadi. Jadi pertobatan ini, pertama tahap dari pertobatan adalah tindakan kita untuk datang kepada Kristus. Ya, sehingga tadi yang saya katakan bahwa ketika kita datang kepada Kristus, oleh karenanya seluruh pikiran kita, budi kita semua diperbaharui. Bukan lagi fokus kepada hal-hal yang duniawi, tetapi fokus kepada hal-hal yang bernilai kekekalan ketika kita datang kepada Kristus. Jadi pertobatan tahap pertama adalah kita datang kepada Kristus. Pak, bicara mengenai pertobatan, Pak. Sebenarnya kalau kita mau bilang pertobatan, sebenarnya pertobatan itu udah hasil gak sih, Pak? Atau bisa terlihat gak sih dari pertobatan itu, Pak? Ya, nah jadi begini, memang betul bahwa ketika orang mengatakan pertobatan, ya seharusnya kelihatan apa tidak? Harusnya kelihatan. Dari mana? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi ketika kita datang kepada Kristus, artinya kita beriman kepada Kristus, iman kita kepada Kristus yang membuat kita berubah. Nah, salah satu berubahnya adalah melakukan pertobatan. Jadi pertobatan itu dilihat dari mana? Dari kehidupan kita. Jadi kita ngomong bertobat, tetapi kehidupan kita masih seperti yang lama, kita belum bertobat. Jadi tahap pertama pertobatan, datang kepada Kristus, kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian sebagai akibatnya, baru kita diperbaharui melalui pikiran kita. Dan pikiran kita ini yang akan mendorong kita bertindak melalui tubuh kita. Yang tadi kita sudah sering narkoba, sekarang ketika kita sudah bertobat, kita tidak mau lagi. Nah, hal yang kedua yang kita harus melihat dari pertobatan ini adalah apa yang mendorong kita berubah. Sebagai contoh, selama ini saya narkoba, kemudian saya tidak narkoba lagi. Kemarin saya mencuri, sekarang saya tidak mencuri. Kemarin saya korupsi, sekarang saya tidak korupsi lagi. Apakah itu pertobatan? Nah, pertobatan melihat apa yang mendorong terjadinya perubahan. Apa yang mendorong saya yang tadinya narkoba, sekarang tidak narkoba lagi. Jangan-jangan yang mendorong saya tidak narkoba sekarang hanya gara-gara waktu 2 minggu yang lalu saya ketangkap polisi. Teman saya tertembak, dikejar-kejar polisi, trauma. Sehingga saya tidak melakukan lagi narkoba. Kenapa? Saya takut seperti kejadian teman saya dikejar-kejar polisi dan ditembak. Ketika ketakutan saya terhadap hal ini hilang, saya akan kembali lagi kan? Menjadi narkoba. Nah, jadi pertobatan itu harus dilihat apa yang mendorong kita melakukan perubahan. Ketika saya dulu narkoba, sekarang tidak narkoba, karena saya sudah menyerahkan hidup saya kepada Kristus, nah inilah yang disebut dengan pertobatan. Jadi pertobatan itu hal pertama adalah tindakan kita datang kepada Kristus dan kita minta ampun atas semua dosa-dosa kita selama ini. Kemudian kita mau melayani Dia dalam kehidupan kita. Dan sebagai hasil kita melayani Tuhan dalam hidup kita, kita tidak akan melakukan hal ini lagi. Ya, dulu saya ini adalah perokok berat. Tetapi ketika saya semakin hari semakin mengenal Kristus, saya berhenti merokok. Hari ini ada orang mau ngasih saya uang 1 miliar rupiah untuk merokok, saya tidak mau. Kenapa? 1 miliar itu nilainya sementara. Tetapi ketika saya mau taat kepada Kristus, itu nilainya kekekalan. Jadi saya tidak mau lagi merokok, bukan karena dikasih uang atau sebab lain, tetapi karena saya sudah mengenal siapa itu Kristus. Karena saya sudah datang kepada Kristus terlebih dahulu. Itulah yang menyebabkan terjadinya perubahan di dalam hidup saya. Inilah yang disebut dengan pertobatan. Pak, artinya kita benar-benar harus tilik hati kita lebih dalam lagi ya Pak, untuk dalam makna pertobatan. Kita harus benar-benar tilik, kita bertobat nih sekarang ini apakah karena memang benar-benar kita mengasihi Kristus ya Pak ya? Jangan sampai yang tadi Bapak sebutkan kan. Atau karena ketakutan, iya, atau karena trauma. Karena sekarang ini mungkin kita masih dalam kondisi bertobat nih. Tapi jangan-jangan bertobat yang sekarang kita lagi jalani cuma karena masih dalam konteks ketakutan. Betul. Bukan karena kita benar-benar mengasihi Kristus. Betul. Dan ini satu lagi. Banyak orang mengatakan begini, saya sudah tidak korupsi lagi. Ingat, saya sudah tidak berzina lagi. Ingat,
apakah dia tidak korupsi karena dia sebetulnya tidak memiliki kesempatan untuk korupsi? Itu harus kita perhatikan. Jangan-jangan dia tidak korupsi karena tidak memiliki kesempatan. Dia tidak menipu karena tidak memiliki kesempatan. Dia tidak berzina karena dia tidak memiliki kesempatan. Tetapi ketika kesempatan itu datang, apakah dia mampu menolaknya? Ketika kita datang kepada Kristus, kita akan mampu menolaknya. Saya ambil satu contoh, kisah tentang Yusuf. Ketika dia dibawa ke Mesir. Apa yang terjadi di rumah Potifar? Dia digoda oleh istri Potifar. Yang terjadi apa? Apakah Yusuf mau mengikuti kehendak istrinya Potifar? Tidak. Kenapa? Karena dia lebih takut kepada Allah. Kenapa dia bisa lebih takut kepada Allah? Karena pengenalan dengan Allahnya cukup baik. Sehingga ketika dia memiliki kesempatan, itu kesempatannya bagus sekali nggak? Sangat bagus. Kenapa? Istri Potifar itu tidak ada satupun orang di rumah itu. Di istananya tidak ada. Semuanya pergi. Dan istri Potifar memiliki satu otoritas dalam rumahnya. Semua orang disuruh pergi. Dan dia mengajak Yusuf untuk berbuat zina. Tetapi Yusuf bilang apa? Saya tidak mau menghina Allahku. Saya harus menghormati Tuhanku. Inilah yang disebut dengan pertobatan. Jadi harus takut akan Allah. Itu yang membuat kita bisa bertobat. Takut akan Allah bukan takut konsekuensi dari dosa ya, bukan. Takut akan Allah bahwa kita sungkan, segan, dan sangat hormat kepada Allah. Takut akan Allah adalah hormat kepada Allah. Ya, itu yang membuat kita bisa masuk dalam pertobatan. Nah, sekarang, jadi kita sudah jelaskan tadi bahwa pertobatan itu harus dimulai dari perubahan pikiran. Apa yang membuat kita berubah dalam pikiran kita ketika kita datang kepada Kristus? Nah, sebagai akibatnya, coba kita buka di dalam Kisah Rasul 8 ayat 22. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu. Coba kita buka lagi di 2 Korintus 12 ayat 21. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, pencabulan, dan ketidaksopanan yang telah mereka lakukan. Ya, dan satu lagi Lukas 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Nah, ketiga ayat yang tadi kita baca itu menyatakan bahwa pertobatan adalah sebuah tindakan meninggalkan dosa. Sedangkan ayat-ayat yang sebelumnya yang tadi kita sudah baca, itu pertobatan berbicara tentang tindakan kita datang kepada Kristus. Nah, ketika kita datang kepada Kristus, sebagai akibatnya kita melakukan perubahan dalam hidup. Yang sudah kita baca di dalam Kisah Rasul 8 ayat 22, 2 Korintus 12 ayat 21, dan Lukas 3 ayat 8. Hasilkanlah buah-buah pertobatan. Jadi ketika seorang sudah meninggalkan dosa, itu dia sudah menghasilkan buah-buah pertobatan. Tetapi yang penting, apa yang membuat dia tidak melakukan dosa? Apakah karena ketakutan, trauma, atau takut akan konsekuensi, atau mungkin karena belum mendapat kesempatan untuk berbuat dosa? Tetapi ketika kita ada kesempatan berbuat dosa dan kita menolak untuk melakukan, disitulah kita sudah masuk dalam buah-buah pertobatan. Pemirsa Pijar TV, pertobatan selalu melibatkan perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu ketika seorang meninggalkan dosa dan berpaling kepada Allah. Yesus memulai pelayanannya kepada orang banyak dengan berseru, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Pertobatan yang sejati terjadi di lubuk hati kita yang terdalam dan membuahkan perbedaan yang nyata dalam perbuatan kita.
Ketika kita berpaling kepada Kristus dan menyerahkan diri kepadanya, Dia mengadakan perubahan yang sejati, bukan sekedar perubahan tambal sulam. Demikian tadi pembahasan kita tentang pertobatan. Kiranya apa yang sudah kita bahas boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bagi saudara yang ingin mengirimkan pertanyaan, silahkan kirimkan SMS saudara ke nomor yang tertera di layar kaca saudara. Dan bagi saudara yang terbeban untuk berpartisipasi dalam pelayanan kami, silahkan kirimkan donasi saudara ke nomor rekening yang tertera di layar kaca. Salam terang bagi Indonesia.